Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko SPD. Saat ini saya sebagai peserta PPG dalam jabatan 2021 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya mengikuti uji kompetensi program profesi guru periode 4 tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan perwakilan kelas atau ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan Mas Vicky untuk ketua kelasnya. Ya Pak. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Vicky yang telah memimpin doa. Walaupun masih pandemi ya, kalian harus tetap semangat. Jangan lupa Ya, Pak. memakai masker dan jaga jarak ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan kalian mengisi absensi yang sudah saya kasih ke grup kalian, grup kelas. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelasnya. Sudah absen belum? Sudah Pak. Ya Pak. Coba saya cek untuk absensinya. Sudah Pak. Saya share absensinya ya, yang sudah masuk. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Ahmad Faiz. Ahmad Faiz. Muhammad Khairun Najib. Hadir Pak. Muhammad Salman Al Faris. Hadir. Muhammad Ramadhani. Rafli Edward. Hadir. Hendri Ardiansa. Rizky Jalil. Saiful Fikri. Hadir Pak. Heri Faudin. Wisnu Ainur Rabi. Pak. Mohafinuddin. Hadir. Angga Saputra. Hadir. Ada 12 anak yang sudah masuk. Saya stop share screen-nya ya. Ya Pak. Sebelum menuju ke kegiatan inti dalam pembelajaran ini, saya mau bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu atau pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Materi apa yang kita pelajari?
Mas Heri? Iya Pak, minggu kemarin kita membahas tentang min, median, modus, data tunggal. Ya, pada minggu lalu kita membahas min, median, modus, data tunggal ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas min, median, modus juga, atau min modus yang data berkelompok ya. Mas Heri, apa yang kamu ketahui tentang min, median, modus atau yang lainnya? Untuk min adalah nilai rata-rata, median yaitu nilai tengah, Ya, modus yaitu nilai yang sering muncul. ya. Untuk min, nilai rata-rata, median, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul. Ya, benar sekali ya. Nanti untuk pembelajaran ini ada penilaian. Jangan lupa nanti ya, terakhir nanti ada penilaian khusus dari saya, dari penilaian sikap kalian, kehadiran tadi sudah, kemudian penilaian pengetahuan. Sebelum pembelajaran dimulai ya, akan saya bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui pembelajaran pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, siswa untuk menganalisis konsep min pada data berkelompok dengan teliti dan tanggung jawab. Yang kedua, untuk mengaplikasikan konsep modus pada data berkelompok dengan teliti dan tanggung jawab. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep min pada data berkelompok dengan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep modus pada data berkelompok dengan berpikir kritis dan kreatif. Untuk pembelajaran materi statistik yang min, median, modus ada banyak manfaat ya Mas. Nanti Anda bisa kalau sudah bekerja di perusahaan atau di kantor itu masih tetap dipakai ya, untuk mencari nilai rata-rata ya, kemudian mencari nilai tengahnya itu masih dipakai dalam nanti Anda sudah bekerja ya. Sebelumnya sudah mendownload LKPD yang sudah saya kasih di grup kalian? Sudah Pak. Dan sudah saya bagi kelompok kemarin ya, kelompoknya ya. Sudah di download dan di print? Sudah Pak. Sudah dikerjakan atau belum? Ada yang belum Pak. Ada yang belum. Kalau ada yang belum, saya tunggu 5 menit untuk diselesaikan ya. Ya Pak. Ya, nanti perwakilan kelompok silahkan untuk mempresentasikan, dan jangan lupa diskusinya nanti Anda sama teman-teman kamu atau teman sekelompok kalian. Silahkan. Kalau nanti ada yang ditanyakan atau kesulitan bisa langsung ditanyakan dengan saya. Ya, silahkan kalian kerjakan. Kalau yang kurang sedikit silakan Anda kerjakan. Ayo. Oke. Mas Angga jangan ngelamun itu. Mas Rizky kameranya Mas. Ya, Mas Hendri juga kameranya, nggak usah malu. Apa? Delay. Sampai poin yang mana? Poinnya?
yang sudah dikerjakan? Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, atau poin 5? Bentar lagi, Pak. Ya, Kurang sedikit lagi, Pak. oke, saya tunggu. Ada yang tanyakan tidak? Tidak ada, Pak. Ada masalah? Nanti Anda bisa mengerjakan itu, nanti bisa browsing ya. Sudah browsing toh kemarin? Ya, Iya, Pak. cari di Google tentang min, median, modus, itu banyak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, silahkan untuk perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasilnya. Silakan dibaca Iya, Pak, dengan bisa. teliti ya. Dan Iya, biar Pak. teman yang lainnya itu bisa tahu dan jelas dari penjelasan kalian. Silakan dari kelompok 1. Pada poin 1, masa sampel 102 jeruk yang akan dibuat untuk produksi jus kemasan diukur dalam satuan gram dan dikelompokkan pada tabel berikut ini. Masa 150 min 159, frekuensi 4. 160 min 169, frekuensi A. 170 min 179, frekuensi 16. Masa 180 min 189, frekuensi 24. Masa 190 min 199, frekuensi 2A min 5. Masa 200 min 209, frekuensi 18. Masa 210 min 219, frekuensi 13. Ya. Yang poin kedua, menghitung nilai A. Jumlah frekuensi sama dengan 4 plus A plus 16 plus 24 plus 2A min 5 plus 18 plus 13. 100 sama dengan 75 plus 3A. 100 min 75 sama dengan 3A. 30 per 3 sama dengan A. Hasil semua 10 sama dengan A. Poin ketiga, tabel distribusi frekuensi yang terbentuk setelah nilai A didiskusikan. Masa 150 min 159, frekuensinya 4. Masa 160 min 169, frekuensi 10. Masa 170 min 179, frekuensi 16. Masa 180 min 189, frekuensi 24. Masa 190 min 199, frekuensi 15. Masa 200 min 209, frekuensi 8. Masa 210 min 219, frekuensi 13. Untuk yang masalah keempat, menghitung tabel untuk perhitungan nilai mean dengan pengcodean C. XI 150 min 159, 4 min 3 min 12, 160 min 169, 10 min 2 min 20, 170 min 179, 16 min 1 min 16, 180 min 189, 24 0 0, 190 min 199, 15 1 15, 200 min 209, 18 2 36, 210 min 219, 13 3 39. Jumlah semua 100 min 42. Menghitung nilai mean dengan pengcodean C.
rata-rata sementara XS sama dengan 180 plus 189 dibagi 2 sama dengan 184 min koma itu Mas ya? Nah, rumus menghitung nilai mean dengan pengertian X sama dengan XS plus sigma F dikali T per sigma F dikali P. X sama dengan 184,5 ditambah 42 per 100 dikali 10. X sama dengan 184,5 plus 4,2. X sama dengan 180,7. Yang poin 5, menghitung nilai modus kelas dengan frekuensi terbanyak sama dengan 180 min 189. Tepi bawah sama dengan batas bawah min 0,5. TB sama dengan 180 min 0,5 sama dengan 179,5. Selisih diagonal 1 sama dengan 24 min 16 sama dengan 8. Selisih di 2 sama dengan 24 min 15 sama dengan 9. Rumus modus M0 sama dengan TB plus D1 min D1 plus D2 kali P. MO 179,5 plus 8 per 8 plus 9 kali P. MO 179,5 plus 8 per 17 kali 10. MO 179,5 sama plus 11,5. MO sama dengan hasil semua 180,92. Ya Pak. Oke, itu hasil dari kelompok 1. Sudah Pak. Sudah mempresentasikan. Terima kasih untuk Mas Vicky. Ada kendala nggak Mas untuk tadi soalnya? Ada kendala nggak Mas Vicky untuk mengerjakan? Ada sedikit kendala. Pak, sedikit Pak. Ada. Tadi udah benar belum? Saya lihat tadi ada yang keliru untuk penulisan angkanya. Meskipun jawabannya salah, tapi prosesnya sudah benar. Tapi hasilnya dalam proses tadi ada yang keliru Mas. Ada yang mau membenarkan? Ya Pak. Tadi prosesnya sudah benar, udah urutannya sudah benar semua. Meskipun hasilnya benar, tapi prosesnya di tengah-tengah tadi ada yang keliru, ya. Itu hasil dari teman kamu. Ada yang masih bingung atau teman kelompoknya? Kalau masih belum bingung atau masih belum paham, bisa tanya langsung. Oke. Setelah ini saya share screen untuk materi yang kita ajarkan hari ini. Tadi sudah Anda mengerjakan LKPD. Tadi hasil dari kalian itu yaitu materi statistika, ya, untuk menghitung min dan modus. Untuk min data berkelompok yang kita bahas tadi, LKPD yang Anda kerjakan. Min data berkelompok pengertiannya adalah sebuah rata-rata atau sebuah data, jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Secara gamblangnya berarti atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau dirumuskan ini, rumus min nilai rata-rata sama dengan sigma F dikali XT, ya, dibagi sigma F. XT ini nilai tengahnya, ya. Contohnya ini diketahui data kecepatan berkendara siswa kelas 12 TKJ 4, ya.
ada kecepatannya 60 sampai 64, frekuensinya 5 dan seterusnya ya. Hitunglah nilai min dari data di atas. Kalau tadi Anda menggunakan pengkodean, kalau ini kita mencari dengan cara menentukan nilai tengahnya dulu ya. Nilai tengahnya berapa ya. Tentukan nilai tengah. Nah, untuk step pertama Anda harus menentukan nilai tengah pada setiap kolom kecepatan ini ya. Nilai tengahnya antara 60 sampai 64, ini berapa Mas ya, berarti atau 60 ditambah 64 dibagi dengan 2, itu ketemu nilai tengahnya. Kemudian untuk nilai tengah kedua sama, 65 tambah 69 dibagi 2. Selanjutnya 72. Yang terakhir adalah 82. Untuk langkah yang kedua atau step kedua, kalikan nilai tengah dengan frekuensi untuk setiap kelas. Frekuensi pertama ini dikalikan dengan nilai tengah. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita kalikan dan hasilnya. Oke, ini hasilnya. Perkalian dengan frekuensi yang pertama dikalikan dengan nilai tengah yang pertama, dan seterusnya sampai ini ada banyaknya kelas, ada 5 kelas. Sekarang yang step ketiga, hitung jumlah seluruh frekuensi dari sigma F dan sigma F dikali XT. Berarti ini sigma frekuensinya ini jumlahnya berapa, F kali T nya jumlahnya ada berapa ya. Ini kita dapat jumlah frekuensi 28 dan F kali T nya adalah 2036. Sampai sini ada yang tanyakan atau ada yang masih kebingungan? Jelas ya? Oke. Jelas Pak, jelas. Berarti langkah berikutnya kita cari dengan nilai rata-ratanya dengan rumus yang tadi ya. Nah, ini rumusnya adalah sigma F dikali XT dibagi dengan sigma F ya. Kita masukkan angkanya 2036 dibagi 28, hasilnya 72,72. Itu ketemu nilai rata-rata. Kalau tadi yang Anda kerjakan itu dengan cara pengkodean ya. Kalau ini langsung dengan mencari dengan nilai tengahnya. Itu ya. Antara pengkodean Anda bisa pakai mana aja boleh, atau yang cara pertama dengan mencari nilai tengah atau dengan pengkodean. Itu terserah kalian, lebih cepat yang mana, lebih mudah dipahami yang mana, gitu ya. Iya, Pak. Sekarang ke modus ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Tadi untuk poin yang keberapa tadi, soal yang terakhir itu modus kalian, nilai yang sering muncul. Bukan modus kalian itu yang sering kata-kata yang sering keluar lah, intinya seperti itu. Itu modus Kata-kata manis, kalian. Pak. Ya, ucapan yang sering Anda ucapkan berulang kali itu adalah sebuah modus. Itu kalau kalian modusnya ya. Kalau modus di dalam matematika adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak, itu merupakan kelas modusnya. Dirumuskan ya, rumusnya adalah modus atau disingkat MO sama dengan TB. TB ini tepi bawah ya, ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P.
Ya. P ini adalah panjang interval kelas. Ya. Gambarnya sama seperti tadi. Contohnya untuk data berkelompok, satu soal bisa dikerjakan atau bisa dicari banyaknya pertanyaan antara min, median, modus, nanti ke pertemuan berikutnya kuartil, desil, persentil, dan yang lainnya itu bisa dicari banyak pertanyaan. Nah ini sebelumnya ini kelas modusnya letaknya di mana, Mas? Sebelumnya saya tanya, kelas modusnya ini letaknya di mana? Yo, tadi kan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak berapa, Mas? 75 sampai 79. Ya, di kelas 75 sampai 79 frekuensinya adalah 8. Ini sudah kelihatan, letak modusnya sudah kelihatan. Itu ya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, untuk yang step pertama tadi letaknya kan sudah jelas, pada kelas 75 sampai 79 frekuensi 8 ya. Kita lanjut ke step yang kedua, menentukan nilai tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya, di bawah diambil dari batas bawah dikurangi 0,5 ya. Jadi 75 ini adalah batas bawahnya 0,5. Ini udah rumus, Mas, tidak bisa dihilangkan atau bisa diganti dengan angka yang lainnya, itu ya. Kemudian untuk step yang ketiga, menentukan nilai D1 dan D2. Untuk D1 itu kelas modus dikurangi kelas sebelumnya ya. Untuk D2 kelas modus dikurangi sesudahnya ya. Berarti kelasnya ini, berarti sebelumnya adalah 6, sesudahnya adalah 5. Berarti 8 kurangi 6 itu D1, 8 kurangi 5 itu adalah D2. Nah ini D1-nya 8 kurangi 6, D2-nya 8 kurangi 5. Yang langkah berikutnya, langkah keempat atau step keempat, menghitung nilai modus dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya tadi sudah Anda dapatkan waktu Anda mengerjakan LKPD, sama rumusnya, yaitu modus TB tambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P panjang interval kelas. Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Halo Mas Angga, Ya, Pak. Mas Rizky, kameranya masih semangat ya? Masih, Kita Pak. masukkan angka-angkanya ya. TB nya adalah 74,5 ditambah D12 D1 tambah D2 2 tambah 3 dikali panjang interval kelas adalah 5. Panjang interval kelas dapat dari mana, Mas? 80 sampai 84. Panjang interval kelas didapat dari 79 dikurangi 75 ditambah 1. Itu merupakan panjang interval kelas. P atau I, pilih. Sampai sini ditanyakan? Enggak, Pak. Sudah ada, Sudah Pak. paham. Jelas? Ya, sudah jelas, sudah. Kalau sudah jelas ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Ya, Pak. Ada yang mau menyimpulkan untuk materi kita min dan modus data berkelompok?
Saya Pak, Siapa? Najib Pak. Oh, Mas Najib, silakan. Menurut saya, MEAN adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada enggak? Setuju enggak dengan kesimpulannya tadi? Oke. Tadi min ya. Min atau itu adalah nilai rata-rata teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Ya, kalau modus data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling banyak. Sebelum kita akhiri, ada penilaian dari saya ya. Tadi dari LKPD kalian saya nilai ya, ada 5 soal tadi. 1 poin soal ada skornya adalah 20 ya. Skornya ada 20. Ya Pak. Ya. Tadi Mas Vicky ada 1 poin yang keliru. Jadi Mas Vicky nilainya belum sempurna atau belum benar semua. Nilainya 80 ya. Iya Pak. Nah, untuk sikapnya tadi saya lihat dan saya pantau pas pembelajaran kalian ada banyak yang berbicara sendiri. Itu ya, enggak, saat saya menjelaskan materi ada yang berbicara, ada yang ngelamun. Itu sikapnya kurang baik ya, besok harus didengarkan ya. Ya Pak. Kameranya juga biar kelihatan anaknya tidur apa tidak. Oh tewas, tidak kelihatan ternyata anaknya tidur. Nah, itu kan sikap tidak baik ya. Ya Pak, ya. Masih semangat ya? Semangat ya? Pak. Baiklah, terima kasih kepada kalian yang telah aktif dalam pembelajaran hari ini, meskipun dengan lewat daring ya. Tetap Ya semangat. Pak. Semangat Pak. Semangat Pak. Jangan lupa nanti ada soal evaluasi yang ada di modul kalian. Modul kalian yang sudah saya share di grup ya. Nanti ada tugas individu ya, silakan Anda kerjakan ya dengan baik dan teliti. Soalnya matematika kalau nggak butuh ketelitian nanti salah ya, harus fokus gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi masih data berkelompok, yaitu kuartil, desil, dan persentil gitu ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita berjalan lancar. Untuk mengakhiri, ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ya Pak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak. Terima kasih atas doanya. Semoga sehat selalu ya Mas. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.